Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 7 bab 5. Kalor dan perpindahannya. Kita akan melanjutkan mengenai kalor pada perubahan wujud benda. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pengertian kalor dan perubahan suhu benda akibat kalor. Kalor mengakibatkan perubahan wujud benda yang disebut dengan kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang tersimpan dalam suatu zat untuk mengubah wujudnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau sering dikatakan dengan perubahan fase. Contohnya, perubahan es menjadi air, di mana terjadi perubahan wujud padat menjadi cair. Yang kedua itu contohnya air yang mendidih menjadi uap. Terjadi perubahan fase cair menjadi gas. Berikut bagan perubahan 3 wujud zat, padat, cair, dan gas, di mana waktu SD ini kamu sudah mempelajarinya. Pada gambar dapat kita lihat yang membutuhkan kalor itu perubahan dari padat ke cair atau mencair, cair ke gas atau menguap, padat ke gas atau menyublim. Kalor yang mengakibatkan perubahan wujud benda dipengaruhi oleh satu, massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga kalor yang diperlukan untuk mencairkan atau menguapkan benda tersebut. Contohnya, untuk mencairkan es 5 kg akan memerlukan kalor yang lebih banyak dibandingkan dengan es 3 kg. Kedua itu adalah jenis benda. Ini tergantung kepada kekuatan ikatan antar atom dalam zat tersebut. Contohnya seperti besi, itu kekuatan atomnya lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan atom perak. Makanya kalor yang diperlukan untuk meleburkan besi lebih besar dibandingkan kalor yang diperlukan untuk meleburkan perak walaupun masanya sama. Perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini memperlihatkan jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan dan menguapkan beberapa jenis benda. Kalor laten terbagi menjadi dua, yaitu pertama, kalor lebur, disingkat dengan L. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kg zat padat menjadi cair. Contohnya, perubahan es menjadi air, di mana suhunya tetap 0 derajat Celcius sampai seluruh es berubah menjadi air. Secara matematika dapat dirumuskan Q sama dengan M kali L, di mana Q itu adalah kalor, satuannya joule atau kalori. M itu adalah massa, satuannya kilogram. L adalah kalor lebur, satunya joule per kilogram, atau kalau dalam kalori dia kalori per gram. Kedua, kalor uap. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi gas. Contoh, perubahan air menjadi uap, di mana suhunya tetap 100 derajat Celcius. Karena titik didih air itu 100 derajat Celcius sampai seluruh air menguap. Secara matematika dapat dirumuskan Q sama dengan M kali U, di mana Q itu adalah kalor, satuannya joule, atau bisa juga nanti dalam kalori. M itu adalah massa, satuannya kilogram, atau dalam CGS nanti dia gram. U adalah kalor uap, satuannya joule per kilogram, bisa juga nanti kalori per gram. Contoh grafik kalor yang dibutuhkan untuk perubahan wujud sebagai berikut, di mana es suhunya minus 40 derajat Celcius menjadi gas bersuhu 120 derajat Celcius. Q1 terjadi perubahan suhu dari minus 40 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, sehingga rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T itu karena ada perubahan suhu. Q2
terjadi perubahan wujud, di sini dibutuhkan kalor lebur dan suhunya tetap 0 derajat Celcius. Pada Q3 terjadi perubahan suhu dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Sedangkan pada Q4 kembali terjadi perubahan wujud cair menjadi gas dan dibutuhkan kalor uap, di mana suhunya tetap 100 derajat Celcius. Terakhir pada Q5, pada wujud gas, suhunya naik dari 100 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius. Untuk total kalori yang diperlukan, dijumlahkan seluruh kalornya. Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Berikut contoh soal dari kalor laten. Oke, kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama, kita lihat berapakah kalori yang diperlukan untuk meleburkan 8.000 gram es jika kalor lebur es 336.000 joule per kilogram. Nah, untuk menjawab soal kalor laten, biasakan langsung gambar grafiknya. Nah, kalau kita bikin gambar grafiknya ini, nah ini kan hanya untuk meleburkan. Di sini berarti terjadi perubahan wujud es menjadi air. Nah, di sini kita lihat grafiknya ini suhunya tidak berubah, hanya kalornya aja yang bertambah. Nah, ini suhu, ini kalor. Nah, suhunya kan tetap di 0 derajat Celcius. Jadi, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui. Nah, dari soal yang diketahui, meleburkan 8.000 gram. Berarti kalau gram itu satuan massa, berarti M sama dengan 8.000 gram. Nah, selanjutnya jika kalor lebur S. Nah, kalor lebur itu apa simbolnya? L. Kita tulis ini LS itu 336.000 joule per kilogram. Nah, di sini ada satuan yang harus kita samakan. Di sini massa gram, sementara kalor leburnya itu kilogram. Berarti ini harus kita ubah menjadi kilogram. Kita bagi 1000, 8.000 bagi 1000, kita matikan nolnya sama dengan 8 kilogram. Nah, itu. Nah, sekarang apa yang ditanya? Yang ditanya berapakah kalor? Nah, berapakah kalor? Kalor itu simbolnya Q. Berarti Q yang kita tanya. Nah, langsung kita jawab. Untuk rumus kalor lebur itu adalah M kali L. Jadi masanya tadi kita masukkan 8 kg dikali kalor leburnya 336.000 joule per kilogram. Nah, di sini satuan kilogram bisa kita matikan. Jadi tinggal ya hasil kalinya ini 2.688.000 joule. Nah, supaya angkanya tidak terlalu banyak, kita ubah menjadi kilojoule. Jadi kita bagi 1000, 2.688 kilojoule. Inilah jawabnya. Oke, ini untuk nomor 1. Kita lanjut yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini sudah mulai agak rumit soalnya, tapi pelan-pelan kita pelajari. Oke, nih. Ini soalnya 500 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius hendak dicairkan hingga menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Yang ditanya, tentukan banyak kalor yang diperlukan. Nah, seperti yang dibilang di nomor 1, langsung gambar grafiknya. Nah, grafiknya ini di sini adalah suhu T, sedangkan sini adalah kalor Q. Oke. Nah, titik pertama dia S-nya tadi suhunya minus 10 derajat Celcius. Dia naik ke 0 derajat Celcius, dan di 0 derajat Celcius ini perlu kalor untuk meleburkan es tadi semua menjadi air. Nah, di sini dia kalor leburnya. Nah, selanjutnya setelah semua jadi air, tetap suhunya 0 derajat Celcius, itu dipanaskan airnya tadi menjadi 5 derajat Celcius sampai di sini. Oke. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Dari soal kita ketahui yang pertama itu adalah massa. Massa sama dengan 500 gram. Selanjutnya bersuhu, berarti T1 di sini, T awal
dalam keadaan masih es ya, wujudnya padat, itu minus 10 derajat Celcius. Dicairkan hingga menjadi air, berarti T2 atau di sini suhu air 5 derajat Celcius. Nah, di sini selanjutnya jika kalor jenis es, kalor jenis simbolnya C, berarti CS itu sama dengan berapa di sini? 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Selanjutnya, kalor lebur es. Kalor lebur itu simbolnya L, LS. LS itu berapa? 80 kalori per gram. Nah, selanjutnya, dan kalor jenis air berarti C. C air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Oke, ya semua yang diketahui di soal sudah kita tuliskan. Sekarang kita jawab. Oke, kita jawab. Nah, kalor yang diperlukan itu kita perhatikan grafiknya. Di sini kalor yang pertama itu Q1 itu adalah dari titik R ke S. Berarti dari titik R ke S itulah yang sama dengan Q1. Jadi Q1 ini karena ada perubahan suhu, berarti kita masukkan rumus M kali C kali delta T. Oke, kita masukkan masanya 500 gram kali C, di sini CS ya. Kalor jenis S kita lihat di sini 0,5 kalori per gram derajat Celcius kali delta T. Nah, di sini delta T-nya kita perhatikan T2 kurang T1. Nah, T2-nya di sini berapa? Ini kan dari minus 10 derajat Celcius naik ke 0. Berarti di sini T2-nya 0 derajat Celcius. Di sini 0 ya, titik 0. Berarti dari R ke S dia minus 10 menjadi naik 0 derajat Celcius. Jadi T2-nya 0 kurang, nah T1-nya tadi berapa? Minus 10 derajat Celcius. Jadi kalau kita kurangkan ini jadi positif 10 derajat Celcius. Nah, kita masukkan di sini dia 10, ini kita bikin batasnya ya. 10 derajat Celcius. Nah, ini satuan Celcius kita matikan, gram di sini bisa kita matikan. Nah, sekarang kita kalikan. 500 kali 0,5 kali 10. Ini hasilnya 5. 5 kali 500 2500 kalori. Jadi satuannya tinggal kalori. Oke. Ini masih Q1. Kita lanjut Q2. Nah, Q2 itu dari titik S ke T. Jadi dari titik S ke T itulah yang Q2. Nah, Q2 ini peleburan. Seperti soal nomor 1 tadi, berarti kalau dia peleburan, rumusnya apa? M kali L. Nah, masanya tetap, masa tidak berubah ya. Kita masukkan 500 gram kali LS tadi berapa? Kalor lebur S 80 kalori per gram. Nah, ini satuannya kita matikan, kita kalikan 5 kali 8 40, berarti 40.000 kalori. Nah, itu untuk Q2. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada Q3. Nah, Q3 ini dari titik T ke U. Berarti dari titik T menuju U itulah yang sama dengan Q3. Nah, di sini terjadi perubahan suhu. Kalau terjadi perubahan suhu, berarti rumusnya M kali C kali delta T. Nah, tetap walaupun dia tadi ini tadi semua di Q3 ini S tadi semua sudah menjadi air. Masanya tetap, masa tidak berubah ya. Oke, kita masukkan 500 gram kali di sini sudah air dia ya. C air berapa tadi? C air 1 kalori per gram derajat Celcius. 1 kalori per gram derajat Celcius kali delta T. Nah, di sini delta T-nya tetap ya T2 kurang T1. Nah, T1-nya berapa? Di sini kita lihat di sini dia 0. T2-nya berapa? 5. Berarti 5 derajat Celcius kurang
0 derajat Celcius. Hasilnya 5 derajat Celcius. Nah, kita masukkanlah di sini. Berarti delta T itu adalah 5 derajat Celcius. Kembali seperti yang tadi, satuan bisa kita matikan. Nah, kalau ini kita kalikan, berarti hasilnya 25.500 kalori. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Karena yang ditanya, tentukan banyak kalori yang diperlukan. Berarti banyak kalori adalah kita harus totalkan dia. Jadi kalornya itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Berarti kalau kita tambahkan Q1 tadi berapa? 2.500 kalori tambah Q2 berapa? 40.000 kalori tambah Q3 2.500 kalori. Nah, kalau kita jumlahkan ini semua berarti hasilnya 45.000 kalori. Nah, inilah kalori yang diperlukan untuk mengubah tadi 500 gram es menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa diulang kembali videonya supaya lebih mengerti. Sampai di sini materi kita minggu ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian, terima kasih, salam sehat.